Selamat sore anak-anak, selamat kita bertemu kembali dalam ibadah online pada sore hari ini. Mami Lucy, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini ya Mami. Ya, Mami ajak anak-anak Mami untuk beribadah, siap-siap ya yang ada di rumah ya Mami. Ayo anak-anak, kita mulai ibadah sore hari ini. Ya, anak-anak, siapkan hati kita untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Kita besarkan Dia, kita senangkan Dia. Yuk anak-anak yang di rumah ya, ambil tempat, duduk yang enak, jangan berdesak-desakan ya anak-anak ya. Yuk kita akan nyanyikan pujian Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku.
menyertai di dalam hidup kami Bapa. Pada saat sore hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami kembali Tuhan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan kiranya Tuhan saat sore hari ini Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah pujian kami Tuhan. Di antara anak-anak komunitas Yedija Tuhan untuk melakukan ibadah Tuhan pada saat sore hari ini. Walaupun kami lewat online Tuhan, kami percaya Tuhan hadirat-Mu akan nyata, Roh Kudus-Mu akan bekerja atas kami semua Tuhan. Urapi setiap kami, urapi anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh belajar untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan siap memuji Engkau, kami akan mulai Tuhan ibadah ini. Engkau pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Mami Lucy, kita senang gak sih sore hari ini? Bersuka cita enggak? Senang sekali. Senang ya, kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online sore hari ini. Anak-anak di rumah kira-kira suka enggak sih sore hari ini bertemu lagi? Bosan enggak sih kalau kita setiap hari Sabtu sore jam 4 selalu harus ibadah online ya? Anak-anak, kita enggak boleh sungkan atau enggak boleh bosan. Kita harus setiap saat, setiap hari memuji nama Tuhan ya. Kita akan selalu memandang Tuhan karena Dia yang patut kita puji dan kita muliakan. Anak-anak masih bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian, ku selalu memandang Tuhan. Di kanan kiri ada Tuhan ya anak-anak ya. Kalau anak-anak di rumah dengan sungguh-sungguh masih usia, Tuhan pasti ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah pujian kita. Ku selalu memandang Tuhan. Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berharap kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Dia pelindungku. Sesama Dia ku takkan goyah menghadapi semua musuh. Siang malam ku ingat Tuhan. Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berharap kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Dia pelindungku. Bersama Dia ku takkan goyah menghadapi semua musuh. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Anak-anak percaya enggak yang ada di rumah? Ya, Mami Helena mau tanya. Kiri kanan kita selalu ada Tuhan, dimanapun kita berada, Tuhan ada. Tuhan bersama dengan kita senantiasa. Ya, anak-anak jangan sungkan-sungkan, jangan lemes-lemes nyanyikan pujian ini. Kita imani, kiri kanan selalu ada Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan ada. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, pakai gerakan. Kalau di rumah mau pakai bergerak boleh ya anak-anak ya. Ya Mami Lucy ya. Iya, Kita Mami. bersuka cita ya, yuk. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berharap kepada-Nya.
yang lebih sukacita pada saat sore hari ini. Kita nyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Anak-anak percaya bahwa Tuhan Yesus baik? Percaya nggak Mami Lucy kalau Tuhan Yesus baik? Mami. Iya, ya Tuhan Yesus baik buat kita semua. Ya, kita nyanyikan pujian tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tiada pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Siap ya yang di rumah, katakan Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Siapa anak-anak? Selamat baik. Yang baik siapa anak-anak? Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan baik. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan buat nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau disukakan oleh pujian kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Seringkali kami tidak mengerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami mau belajar Tuhan untuk memahami apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Jalan-jalan-Mu kadang kami tidak mengerti Tuhan. Rencana-Mu kadang kami tidak mengerti Tuhan. Tapi kami mau Tuhan belajar untuk mengerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Anak-anak yang ada di rumah, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang akan ditaburkan sebentar boleh menjadi kekuatan, mengingatkan kita kepada ketaatan Tuhan, dan kita boleh belajar mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Nyanyikan pujian ini. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Anak-anak yang ada di rumah silahkan bangkit berdiri. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Katakan sering ku tak mengerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba
Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami menyembah Engkau Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sembah Engkau Bapa. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami Tuhan bersyukur pada saat sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami rasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Bapa. Di dalam ibadah online komunitas Yedija saat sore hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti apa yang Engkau mau Tuhan. Jalan-jalan-Mu Tuhan, seringkali kami tidak mengerti Tuhan. Tapi lewat kebenaran firman-Mu pada saat sore hari ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan. Belajar untuk kami boleh mengerti akan maksud-Mu Tuhan. Akan Tuhan boleh belajar akan mau-Mu Tuhan yang Engkau ingini dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Siapkan hati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami pada saat sore hari ini Tuhan boleh duduk manis. Engkau urapi Tuhan Mami Lina yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tidak, Tuhan Yesus, mampu tanpa Engkau Tuhan yang memimpin kami. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, pakai kami yang tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu ini Tuhan. Untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan untuk anak-anak-Mu komunitas Yedija. Untuk mereka yang mendengarkan Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya lewat kebenaran firman-Mu anak-anak Tuhan boleh mengerti dan boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap dengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau tetap hadir dalam ibadah kami saat sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak silakan duduk. Duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, kita akan dengar firman Tuhan. Anak-anak, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ya, tiba saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Anak-anak yang ada di rumah, walau kita ibadah online, tetap hormati Tuhan. Sikap dengar firman Tuhan. Lipat tangannya, ya. Telinganya yang ketutup rambut, tolong dibuka, ya. Mami lihat di sini ya anak-anak, yang bawa Alkitab coba diangkat Alkitabnya. Baik ya, banyak ya yang punya Alkitab di rumah ya. Kalau enggak punya Alkitab, ya dengerin Mami cerita ya sore hari ini. Anak-anak, pada suatu hari ya ada seorang bapak ya, dia itu laki-laki ya. Kalau bapak tuh laki-laki atau perempuan? Laki-laki anak-anak ya. Seorang bapak yaitu seorang laki-laki yang baik, jujur, saleh ya. Dia takut akan Tuhan, takut akan Allah ya, dan menjauhi kejahatan. Anak-anak lihat ya, mereka ya, bapak ini siapa ya namanya ya? Nanti anak-anak lihat videonya. Tapi sebelumnya Mami akan kasih gambaran sedikit ya. Ia mempunyai anak 10. Yang 7 laki-laki, yang perempuannya ada 3. Jadi jumlahnya berapa? 7 tambah 3? 10. Pinter ya. Bapak ini punya ternak banyak sekali ya. Bapak ini kaya anak-anak ya. Dia kaya pada zamannya waktu itu ya. Di semua orang yang ada di sebelah timur, dia yang paling kaya. Ternaknya banyak sekali. Dia punya 7.000 ekor kambing domba. Wah, 7.000 banyak gak sih anak-anak kira-kira? Banyak ya. 7.000 ekor kambing domba. Terus dia punya lagi 3.000 ekor unta. Anak-anak, siapa yang pernah lihat unta? Ya, kalau di Mesir atau di Israel banyak unta, ya.
3.000 ekor unta. Kira-kira banyak nggak sih? Banyak ya. Terus punya 500 pasang lembu ya. 5 pasang berarti perempuan laki, lembunya laki perempuan, berarti punya totalnya 500 pasang lembu. Lalu punya 500 keledai betina. Walah, banyak banget ya ternaknya bapak ini. Dan bapak ini juga punya budak dalam jumlah yang sangat besar ya. Ia adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur ya, waktu zamannya dulu. Anak-anak nggak yang bisa jawab siapa ya? Saya tahu mami, saya tahu. Ya, simpen dulu. Ya, anak-anak kita akan lihat videonya. Ya, anak-anak tetap fokus pada firman Tuhan. Baik, anak-anak kita akan lihat videonya. Nanti anak-anak akan tahu siapa laki-laki tersebut. Dahulu kala, di negeri Uz yang jauh, hiduplah seorang pria bernama Ayub. Ia adalah seorang yang taat dan jujur. Dia mencintai Tuhan, menolak melakukan kesalahan, dan terhormat. Ayub adalah orang yang sangat kaya dan memiliki ribuan domba, unta, lembu, keledai, banyak pelayan, dan 10 anak. Ayub adalah orang terhebat di negeri itu. Segala sesuatu dalam hidupnya berjalan dengan lancar. Sementara itu, setan memperhatikan kehidupannya Ayub. Lalu setan mengeluh kepada Tuhan tentang Ayub. Setan berkata, "Dia hanya melayanimu karena kamu memberikan begitu banyak berkat. Jika Tuhan mengambil berkatnya Ayub, pasti dia akan mengutuk Tuhan." Tuhan kemudian menyuruh setan untuk melakukan apapun dengan Ayub sesuka hatinya. Tetapi setan tidak boleh menyakiti Ayub sendiri. Setan menyelinap pergi dan mulai menyusun rencana untuk membuat Ayub berbalik melawan Tuhan. Suatu hari, ketika Ayub hanya menikmati hidup, seorang pelayan berlari mendatangi Ayub dengan berita yang menghancurkan. "Semua lembu dan keledai dicuri oleh pasukan penyerang dan para pelayannya dibunuh. Aku juga nyaris dibunuh." Tepat saat Ayub mendengar berita yang mengerikan ini, seorang hamba lain berlari, berteriak, "Api besar datang, membakar semua domba, membunuh semua pelayan." Pelayan lain berlari ke arah Ayub, tersiak ketakutan. Dia berkata, "Ayub, Ayub, musuh datang dan mencuri semua unta dan membunuh para pelayan." Pelayan itu belum selesai ketika seorang pelayan lain berlari ke arah Ayub dan meneriaki Ayub lagi dan berkata bahwa anak-anakmu sedang berpesta bersama dan angin kencang menghancurkan rumah itu. Anak-anakmu semuanya mati. Dalam sekejap, Ayub kehilangan segalanya. Semuanya telah hilang. Ayub robek pakaiannya, mencukur kepalanya dan jatuh ke tanah. Setan mengira Ayub akan marah kepada Tuhan, tetapi Ayub malah menyembah Tuhan. Ayub berkata, "Tuhan memberi saya segalanya, dan Tuhanlah yang berhak mengambilnya. Saya masih akan memuji Tuhan." Setan bertanya kepada Tuhan, apakah dia bisa membuat Ayub sakit. Setan yakin bahwa kali ini Ayub akan mengutuk Tuhan. Tuhan memberitahu setan bahwa dia dapat melanjutkan rencananya yang jahat, tetapi setan tidak diizinkan untuk membunuh Ayub. Jadi setan memberi Ayub suatu penyakit yang dari kulitnya keluar dengan luka-luka di seluruh tubuhnya.
Ayub menjadi sangat sakit. Rasa sakit dan gatal tak tertahankan sehingga ia mengambil pecahan kaca untuk menggaruk lukanya. Istri Ayub sama sekali tidak membantu. Dia mendatangi suaminya dan berkata, "Kamu masih berusaha berbuat baik? Kutuki saja Tuhan itu dan matilah." Ayub tidak berdosa, bahkan dia terus menyembah Tuhan. Bahkan teman-teman Ayub mulai menentangnya. Mereka mengira bahwa Ayub pasti telah berdosa, makanya Tuhan menghukumnya seperti ini. Mereka semua berusaha memberinya nasihat dan memberitahu dia apa yang harus dia lakukan. Tidak ada yang membantu Ayub dan bahkan berdoa untuknya. Mereka malah mengkritiknya. Namun melalui semuanya ini, Ayub tetap tidak berbuat dosa. Dia terus percaya dan menyembah Tuhan. Tetapi Ayub mulai putus asa. Dia tidak mengerti mengapa Tuhan membiarkan hal-hal ini terjadi padanya. Jadi Tuhan berbicara dengan Ayub dan menjelaskan kepadanya bahwa sebagai Tuhan dia menciptakan Ayub dan segala sesuatu yang ada. Tidak ada seorang pun berhak untuk mempertanyakan Tuhan atau keputusan yang dibuatnya. Meskipun itu mungkin tidak masuk akal, Tuhan mencoba menunjukkan pelajaran yang berharga kepada Ayub. Tetap menyembah dan dia bertobat. Akhirnya penderitaan Ayub berhenti. Rencana setan tidak berhasil. Ayub masih mencintai Tuhan. Tuhan sangat senang dengan Ayub sehingga dia menyembuhkannya dan mengembalikan semua yang hilang darinya. Kali ini Tuhan memberkati Ayub dengan lebih banyak anak, kekayaan, dan harta benda daripada yang bisa dia bayangkan. Bahkan Ayub hidup sampai dia berumur 140 tahun. Nah, anak-anak sudah dengar videonya ya, atau melihat videonya tadi ya, ceritanya ya. Ternyata siapa anak-anak? Bapak Ayub ya. Kesalehan Bapak Ayub dicoba. Anak-anak nanti bisa buka Alkitabnya ya. Anak-anak nanti bisa dibaca dalam Alkitab Perjanjian Lama Ayub 1 ayat 1 sampai 22. Ya, anak-anak bisa baca ya kisah kesalehan Ayub dicoba oleh Tuhan. Ya, anak-anak seperti Mami pertama tadi bilang, Bapak Ayub adalah orang yang saleh, ya, orang yang jujur, ya, orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Setiap kali anak-anaknya mengadakan pesta, ya, di tempat anaknya yang sulung, ya, mereka minum anggur, ya, mereka mabok, tapi Tuhan, Bapak Ayub selalu minta pengampunan dari Tuhan atas kesalahan anak-anaknya. Dia akan selalu mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan pada esok harinya. Ketika iblis datang kepada Tuhan, ya, Tuhan bilang sama iblis, kamu boleh mencobai atau menguji kesalehan dari Bapak Ayub. Anak-anak, setelah tadi anak-anak mengerti atau melihat videonya, ya, iblis tidak tinggal diam. Dia selalu bilang sama Tuhan, coba Tuhan, ambil itu semua harta kekayaannya, ya, dia akan meninggalkan engkau. Ambil Tuhan anak-anaknya, yang setelah tadi anaknya meninggal semua, ya, dia akan meninggalkan engkau. Semua ternak, ya, yang sudah habis terbakar, pasti dia akan meninggalkan engkau Tuhan. Wah, kata iblis, boleh engkau uji anakku Ayub, tapi jangan sampai nyawanya yang engkau ambil, ya. Bapak Ayub mengucap syukur apa yang dihadapi atau dialami
selama dia menjalani hidupnya. Ya, anak-anaknya laki-laki dan perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, di anaknya yang sulung. Tiba-tiba angin ribut dari seberang padang gurun. Rumah itu dilanda pada 4 penjuru dan roboh menimpa orang-orang muda sehingga mereka mati semuanya. Sementara ada yang datang kepada Bapak Ayub, ya, ngasih tahu, Bapak Ayub, anak-anak Bapak Ayub, ya, kerubuhan atau ketika ada angin ribut, ya, di seberang sana anak-anak Bapak Ayub tertimpa, dia meninggal semua anak-anak. 10 anaknya meninggal. Belum selesai ngomong, datang lagi orang-orang orang suruhannya satu datang. Bapak Ayub, ya, dari orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, ya, anak-anak, ya. Lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya sampai dengan mata pedang sampai mati, sampai meninggal. Ya, hanya aku sendiri yang luput sehingga aku dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Lalu belum selesai ngomong lagi, ya, datang pesuruhnya lagi, satu orang datang, Bapak Ayub, ya, ada orang-orang Kasdim, ya, tadi ada orang-orang Seba, ya. Lalu dia merampas, mengambil semua ternak-ternaknya Bapak Ayub. Nah, di sini anak-anak, ketaatan Bapak Ayub tetap dia selalu mengucap syukur. Apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan terima dari Bapak Ayub. Setelah dia diuji, masalah bertubi-tubi datang, ya, belum selesai ini, ada berita ini, wah, datang lagi. Bapak Ayub selalu tetap mengucap syukur. Dia malah bilang puji nama Tuhan. Sampai penyakit pun ada di tubuh Bapak Ayub, dia tetap mengucap syukur. Ya, anak-anak kita boleh belajar, ya, seperti Bapak Ayub. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak pernah berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut atau tidak jahat sama Ayub, bukan. Bapak Ayub tetap mengucap syukur, ya, walaupun mengalami kesusahan, walaupun mengalami penyakit, ya, yang menimpa Bapak Ayub saat itu, tapi Bapak Ayub tetap mengucap syukur. Ya, anak-anak, kita harus terus belajar mengucap syukur dalam segala hal, dalam suka, dalam duka, ya, dalam anak-anak mengalami banyak berkat, ya, anak-anak lagi nggak punya uang, ya, anak-anak harus tetap mengucap syukur, ya, anak-anak. Nanti anak-anak bisa belajar lagi, dibaca lagi Alkitabnya dalam Ayub 1, ya, ayat 1 sampai 22. Kalau ayat hafalannya, ya, anak-anak bisa dibuka Alkitabnya di 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau ini untuk anak-anak kelas kecil, ya. Untuk anak-anak kelas besar, ya, coba dibuka dulu Alkitabnya 1 Tesalonika. Satu Tesalonika 5 ayat 18a. Ya, anak-anak, nanti ayat hafalannya, ya, nanti setiap firman Tuhan selesai biasanya mami-mami yang ada di kelas masing-masing akan memberikan ayat hafalan. Kalau untuk anak kelas Mami Lina, kelas kecil, mami cuma kasih ayat hafalnya 1 Tesalonika 5 ayat 18a, ya. Nanti tergantung sama mami-mami yang ada, ya. Mami serahkan firman Tuhan, ayat hafalan firman Tuhannya sore hari ini sama mami-mami yang ada di kelas anak-anak masing-masing. Ya, kita akan akhiri firman Tuhan atau ibadah online kita sore hari ini. Kita akan tutup dalam doa.
Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan, waktu yang Tuhan sudah berikan pada saat sore hari ini. Firman-Mu sudah disampaikan ya Bapa. Kiranya firman-Mu itu Tuhan boleh dimengerti oleh anak-anak-Mu. Kami boleh belajar mengucap syukur dalam segala hal, seperti Bapak Ayub Tuhan. Dalam keadaan apapun juga Tuhan, Bapak Ayub selalu mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore anak-anak, kita berjumpa kembali Sabtu depan. God bless you. Shalom anak-anak.